Sukaluyu, ya termasuk sekolah penggerak. Terima kasih kepada sekolah SD Sukaluyu yang dipimpin oleh Ibu Haji yang dapat terus bergerak di sekolah penggerak. Mudah-mudahan di tahun yang kedua ini tetap eksis di sekolah penggerak. Mudah-mudahan kualitas pendidikan yang ada di SD Sukaluyu terus meningkat. Mohon maaf Bu Haji, mungkin kedatangan kami selaku pengawas Bina yang juga sekaligus sebagai pengawas di sekolah penggerak adalah kewajiban untuk menggali informasi dari sekolah yang Ibu pimpin. Permasalahan sekolah itu banyak ya Bu ya, bukan hanya satu atau dua, tapi sekecil apapun itu permasalahan yang harus diselesaikan ya. Apa yang akan Ibu lakukan pada percakapan ini ya, percakapan pada pagi ini ya, terus apa yang akan diinginkan ya. Sekarang permasalahan sedikit, apa yang akan dilakukan ya, apa yang diharapkan atau tujuan apa yang diharapkan untuk permasalahan itu. Bu. Mungkin topik yang akan dibahas pada kesempatan ini Pak kaitannya dengan disiplin positif, karena di kami memang sudah menerapkan, kalau kemarin itu sudah penanganan bullying ya, masih berkaitan antara bullying dengan disiplin positif, karena kami mau mengentaskan DO Pak di sekolah ini gitu, karena ada siswa yang sudah kelas 6 mungkin tidak tahu mengalami apa begitu ya, permasalahan apa ya, kami juga belum menemukan akar permasalahannya sampai ada yang mau DO begitu. Itu mungkin yang akan kita bahas. Iya. Terima kasih Bu. Dari mungkin di sebelum positif yang akan Ibu kembangkan ya, di sekolah, mungkin meskipun sudah dilaksanakan ya Bu ya, tapi mungkin ada dikembangkan lagi. Nah, kita mengidentifikasi dari apa yang diharapkan tadi Bu ya. Bagaimana situasi di sekolah pada saat ini? Kalau di sekolah alhamdulillah kondusif, karena ini pelaksanaannya mungkin pengaruh DO itu bukan pengaruh dari sekolah Pak sebenarnya, jadi pengaruh X dari luar gitu ya. Kemarin juga ada, karena mungkin takut dengan guru ngaji, itu memang ada itu juga ya, salah sebagian, tapi setelah ada pembuktian ternyata itu bukan satu-satunya hal yang menyebabkan anak itu mau DO. Karena terkait dengan kondisi situasi di keluarganya mungkin tidak mendukung ke pendidikan begitu ya. Mungkin ada penekanan dari ayah tirinya itu Pak kemarin itu, jadi beberapa kemungkinan kami dengan pihak komite sekolah dan orang tua juga sudah melakukan pendekatan kepada siswa, tetapi tetap siswanya tidak mau berkata apa-apa, cukup diam saja. Bahkan kami sudah mengupayakan untuk menjemput berangkat sekolah. Guru berupaya menjemput ke rumahnya mau sekolah, tetap dia tidak mau sekolah. Saya juga bingung harus seperti apa pendekatannya, tetapi mungkin tidak putus sampai di sini. Saya tetap akan melaksanakan pendekatan sampai anak tersebut bisa buka mulut dan bisa terbuka kepada kami semua gitu, apa permasalahan yang dihadapi selama ini sampai dia tidak mau sekolah gitu. Kemudian juga untuk penerapan disiplin positif kaitannya dengan karakter siswa, kami mengupayakan buku saku siswa Pak. Karena pada saat ini memang walaupun ada guru ngaji, guru agama, tetap pelaksanaan sholat 5 waktu yang mendukung ke karakter siswa itu masih sangat kurang dilaksanakan oleh siswa. Dari 183 siswa yang mengacungkan tangan, dan saya lihat sendiri, saya konfirmasi ke orang tuanya yang melaksanakan sholat 5 waktu itu hanya mungkin 10% atau berapa persen. Iya, saya sangat miris sekali. Makanya saya sekarang sudah membuat buku saku kegiatan siswa kaitannya apa dengan kegiatan sholat 5 waktu. Jadi sholat duhur dilaksanakan tidak, jadi di checklist diparaf oleh orang tua, kemudian nanti disetorkan kepada guru agama dan guru mengaji
ngaji, nanti kontrolnya gitu. Setiap waktu sholat, kemudian di sini kami sudah siapkan bukunya dan sudah disosialisasikan kepada siswa. Jadi setiap waktu sholat ada jam berapa melaksanakan sholat zuhur, jam berapa melaksanakan sholat asar, apakah tepat waktu atau tidak, dilaksanakan atau tidak, dikontrol untuk kejujurannya itu oleh orang tua dan guru ngaji. Gitu. Kemudian apakah hari itu dia bersedekah walaupun semakanan atau berupa apa begitu, atau memberikan pinjaman pensi seperti itu, apakah kebaikan apa yang sudah dia lakukan. Mungkin pada awalnya pada siswa itu merasa bahwa itu suatu keterpaksaan karena ada buku saku. Nah, lama-kelamaan terbiasa dan menjadi kesadaran dirinya begitu untuk melaksanakan menjadi kebutuhan supaya menjadi obat untuk beliau untuk khususnya peserta didik. Tetapi guru juga di sini tentunya sebagai tauladan akan lebih memperlihatkan bagaimana untuk melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu, kemudian cara bersosialisasi dengan teman, kemudian kalau bertemu itu harus seperti apa dengan teman, dengan sesama rekan begitu. Itu juga sebagai tauladan kami terapkan kepada guru-guru. Jadi senyum, salam, sapa itu Pak kami budayakan. Terima kasih. Situasinya sudah mendukung. Lalu rencana aksi sudah Ibu laksanakan dengan adanya buku saku itu, lalu kegiatan sodako, sholat 5 waktu. Kemudian misalkan dia mengikuti ceramah, kami sediakan kolom satu lagi yang kosong mengikuti ceramah apa, misalkan kan bisa ceramahnya dari televisi, bisa mengikuti pengajian di mana atau kegiatan di hajatan kan suka ada yang pengajian begitu. Kami upayakan begitu Pak. Kemudian apakah dia mengikuti mengaji tidak sorenya? Tidak. Ya seperti itu. Di buku saku sudah dimiliki oleh peserta didik atau sudah disosialisasikan. Kami memberikan 1 lembar saja, dia yang memperbanyak begitu. Ya, terima kasih Bu, alhamdulillah. Jadi Ibu sudah melangkah, sudah ada aksi, sudah ada aksi. Karena kami ingin Pak menciptakan suasana yang lebih agamis sesuai dengan mungkin visi dan misi kami, tidak hanya siswa itu pintar dalam akademis, tentunya yang sangat menunjang itu memang disiplin positifnya itu yang mengarah mungkin yang sangat menentukan karakter siswa itu karena agamanya sudah baik begitu Pak. Jadi akhlakul karimah itu ya. Karimahnya dulu. Baik, terima kasih Bu sudah melangkah, alhamdulillah. Jadi apa yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut atau rasa tanggung jawab dari kepala sekolah, guru, komite, atau lingkungan sekitar tanggung jawabnya bahwa hal ini dipastikan untuk berjalan terus gitu. Nah, kami selain sosialisasi ke siswa pertama, kami juga mengundang dan di WA group dikomunikasikan bahwa buku saku ini yang bergerak itu tidak hanya siswa. Jadi tidak ada pemalsuan nantinya Pak. Betul, ada kolom di sana tanda tangan orang tua dan tanda tangan guru. Bisa guru ngajinya, bisa guru di sekolahnya, guru di kelas maksudnya guru kelas, bisa guru bidang studi bagaimana dia berhadapan pada saat jam pertama masuk sekolah itu ada pengecekan. Supaya nanti ada controlling gitu, apakah dia perkembangannya sampai di mana, sudah melaksanakan atau belum. Kan kalau kita pada saat pembelajaran, saya sering datang ke tiap kelas, terutama kelas besar untuk memberikan contoh ke yang lain, mengarahkan bahwa disiplin positif, pelaksanaan sholat 5 waktu di upacara apalagi tahap demi tahapnya saya sudah sampaikan. Mudah-mudahan karena saya harapkan sholat 5 waktu itu menjadi kebutuhan untuk mereka. Dan mudah-mudahan menjadi obat gitu untuk setiap siswa kami di sini. Jadi itu merupakan kewajiban, jadi kebiasaan yang positif juga ya. Kebiasaan positif. Terus selama sosialisasi yang saya laksanakan oleh Ibu, lalu aksinya sudah dilaksanakan, bagaimana respon positif dari orang tua? Alhamdulillah orang tua mendukung Pak, bahkan sampai takut anaknya tidak sampai ke sekolah. Anak kelas besar juga suka diantar sekarang itu. Takutnya karena kemarin ada peristiwa dari rumah berangkat ke sekolah tidak sampai.
kami cek ke orang tuanya, tadi sudah pakai seragam, sudah berangkat, entah kemana gitu. Nah itu makanya sekarang orang tua itu merasa mungkin lebih terperhatikan. Kami juga mungkin ini salah satu nilai jual sekolah kami, supaya memang ini hanya kampung kecil Pak. Iya betul. Bukannya kami tidak menciptakan suasana belajar dan mungkin lulusan-lulusan yang berkualitas, mungkin hanya jadi karena sekolah banyak dan ini hanya kampung kecil ya. Tapi alhamdulillah mereka sudah dengan adanya sekolah SD Sukaluyu ini mungkin memberikan nilai tambah yang positif dan ada perkembangan yang lebih dibanding sebelumnya. Itu mungkin saya juga bukan merasa berhasil, mungkin setidaknya ada satu langkah lebih maju dari sebelumnya. Jadi ada perubahan. Ya, terasa gitu. Iya, terasa oleh mereka. Oleh kepala sekolah yang ini seperti ini. Seperti itu. Gitu. Karena saya sudah mendengar positifnya bagaimana penerapan disiplin saya yang terapkan. Walaupun si Bu Yu mah kedah pok terolong misalnya gitu. Ya memang seperti itu ya. Berarti mereka merespon apa yang saya instruksikan, apa yang saya sosialisasikan begitu. Alhamdulillah. Walaupun kenyataannya si Ibu Iya mah gitu. Jadi ada penilaian masyarakat juga Pak. Beda. Kok si Ibu ini mah tiap hari datang ke sekolah yang lain mah gitu kan. Kalau sekolah yang ini beda dari kehadiran juga kita memang kita tidak bertemu dengan orang tua itu setiap hari. Tapi mereka ternyata perhatiannya lebih gitu ya. Pulang lagi si ibu mah sore wae gitu. Jadi ada betul-betul dukungan dari orang tua alhamdulillah. Terhadap sikap kita gitu ya. Sikap kita juga kan mencerminkan bahwa kita tanggung jawab kita jadi pulang cepet wae gitu ya. Jadi kita mengupayakan kalau memang pekerjaan atau ada hal-hal yang perlu diselesaikan, kita menambah waktu jam kerja gitu, tidak jadi masalah. Tidak hanya saya, jadi guru-guru juga sama. Alhamdulillah. Kerjasama yang baik alhamdulillah. Mungkin percakapan kita ini sudah disuguhkan sampai saat ini Bu ya. Insya Allah untuk yang akan datang kita gali lagi permasalahan-permasalahan yang lain. Nah dari percakapan ini mungkin bisa Ibu menyimpulkan sendiri lah ya, apa yang diharapkan, terus bagaimana dia mengidentifikasi, bagaimana aksi ya. Nah setelah kami mungkin latar belakangnya kan tadi karena saya untuk mengatasi DO itu, kemudian ingin meningkatkan religius peserta didik. Jadi karena saya cek gitu ke tiap kelas atau pada satu upacara, siapa yang tadi melaksanakan sholat subuh itu buktinya Pak. Ternyata setelah saya lihat walaupun kita ilmunya dangkal, wah tahu ini anak sholat ini enggak gitu. Saya tidak bisa dibohongi gitu. Nah dengan itu makanya saya tadi mengadakan setelah mengidentifikasi seperti itu permasalahannya berarti anaknya berarti tidak begitu patuh ke gurunya, tidak begitu patuh pada saya pada satu upacara kan saya sering Pak, tidak hanya satu kali mengecek tiap kelas siapa tadi yang sholat subuh, terus nanti berjanji bahwa sholat zuhur itu akan melaksanakan tetap. Nah makanya kami bekerja sama, itu salah satu langkahnya, mengajak orang bersosialisasi dulu dengan siswa, mensosialisasikan ke orang tua, terutama mungkin kami bergabung dengan komite sekolah. Kemudian juga saya sering ngobrol, minta bantuan sekarang kaitannya dengan literasi juga, dukungan buku, jadi anak itu tidak banyak bermain yang tidak bermanfaat. Mungkin kami akan mengarahkan ke literasi supaya lebih berkembang lagi ilmu pengetahuannya. Kemudian buku-buku keagamaan juga Pak, itu sangat kami butuhkan juga. Pengadaan sudah kami siapkan, dan terutama mungkin yang keduanya yang paling pokok saya mengadakan buku saku itu. Kami sudah mulai mencetak dan merealisasikan kepada siswa dan dikomunikasikan dengan orang tua. Mungkin itu, dan ada pengecekan setiap hari oleh pihak guru. Nah itu yang nanti kami akan evaluasi apakah ini berhasil. Seperti itu. Nah apalagi sekarang kan mendekati Ramadan Pak. Ramadan itu kegiatannya kan lebih ke agama gitu. Kenapa saya menitik beratkan ke sana? Karena karakter siswa itu sangat didasari atau dipondasi oleh religius tadi gitu. Kalau sudah agamis sudah alhamdulillah, mudah-mudahan ke akademis juga. Amin. Pinter agamana, insya Allah akademis juga akan berhasil. Ya, terima kasih Bu atas situasi seperti ini, percakapan pada hari ini, yang mudah-mudahan kita bisa berlanjut di sesi yang akan datang. Ya, terima kasih mantap Pak. Sekali ya. SD Sukaluyu, mungkin ada jargon SD Sukaluyu, ada Pokoknya SD Sukaluyu harus maju. Maju, mantap ya, mantap. Mungkin akhir kata di akhir di sesi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.